Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yosafat Oktavian, mahasiswa dari STMK Widya Cipta Dharma Samarinda, dengan NIM 1841050. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai blind search. Sebelum menyampaikan materi, saya sudah membaca salah satu jurnal. Apabila ingin membaca jurnal tersebut, sudah saya kasih linknya di deskripsi video. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan dosen pembimbing untuk mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu Ibu Dr. Heni Pratiwi, Eskom MPD MTI. Di sini saya ingin memberitahu beberapa kata kunci untuk materi yang akan dibahas. Yang pertama, yaitu definisi atau pengertian dari blind search. Lalu yang kedua, yaitu definisi atau pengertian dari depth first search. Dan yang ketiga, yaitu contoh blind search di kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi. Poin yang pertama, yaitu definisi atau pengertian dari blind search atau pencarian buta. Apa sih pengertian atau definisi dari blind search? Blind search itu merupakan metode pencarian yang tidak memiliki informasi awal atau tidak memiliki petunjuk yang digunakan untuk proses pencarian. Sekarang kita akan masuk ke poin nomor 2, yaitu definisi atau pengertian dari depth first search. Merupakan metode pencarian secara mendalam dan merupakan bagian dari blind search. Pencarian dilakukan dari level yang paling pertama, lalu dilanjutkan ke level paling kiri pada level berikutnya. Begitu juga seterusnya sampai tidak terdapat lagi anak pada level, atau anak pada level yang paling dalam. Jika pencarian belum menemukan solusi, maka dilakukan penelusuran kembali ke node sebelumnya, atau yang biasa disebut backtracking, dan dilanjutkan ke node tetangga. Proses ini diulangi terus sampai menemukan solusi. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin nomor 3, yaitu contoh blind search di kehidupan sehari-hari. Setelah menjelaskan materi di atas, saya ingin memberikan salah satu contoh blind search di kehidupan sehari-hari dengan permasalahan pencarian rumah dengan metode blind search. Di sini ada 3 orang, yaitu Blaise, Kevin, dan Mingchu. Mereka ingin pergi ke rumah Yos untuk diskusi tugas matematika. Blaise dan Kevin bertanya kepada Mingchu di mana alamat rumah Yos, karena hanya Mingchu lah yang mengetahui alamat rumah Yos tersebut. Lalu Mingchu menjawab kalau rumah Yos ini berada di perumahan Bukit Pinang, dengan rumah berwarna ungu dan memiliki 2 lantai. Dengan informasi seadanya, mereka bertiga berangkatlah menuju ke rumah Yos yang berada di Bukit Pinang. Setelah sampai di sana, mereka menemukan portal. Lalu, mereka melihat beberapa blok yang ada di perumahan tersebut. Setelah mereka melihat beberapa blok, mereka mengetahui kalau rumah tersebut memiliki warna yang sama, yaitu warna ungu. Lalu rumah yang memiliki 2 lantai, dan yang lebih parahnya lagi, semua bentuk di rumah tersebut sama. Karena ingin mengetahui informasi di mana rumahnya Yos, maka mereka bertanya di orang sekitar. Mereka bertanya kepada satpam. Karena belum mendapatkan informasi yang cukup, mereka pergilah ke setiap blok untuk bertanya. Di antara blok tersebut ada beberapa blok, yaitu salah satunya yaitu blok Q, blok S, dan blok R. Mereka memulai penelusuran rumah Yos dari blok Q. Di blok tersebut memiliki 5 rumah. Lalu mereka bertanya kepada setiap penghuni di 5 rumah tersebut. Setelah belum mendapatkan informasi yang cukup, mereka kembali ke portal. Lalu pergi ke blok selanjutnya, yaitu blok S. Di blok S tersebut juga memiliki 5 rumah yang sama. Mereka bertanya kepada 3 orang
yang berada di rumah Blok S. Setelah belum mendapatkan informasi, mereka pergi ke rumah keempat. Ternyata orang di rumah keempat tersebut mengetahui di mana rumahnya Yos berada, yaitu di rumah nomor 5 di Blok S. Pergilah mereka ke rumah nomor 5, lalu mereka menemukan rumahnya Yos. Maka masalah terselesaikan untuk pencarian rumahnya Yos di Bukit Pinang. Tetapi, apabila belum menemukan rumah Yos di Blok S, maka mereka akan melakukan penelusuran balik atau yang biasa disebut backtracking untuk mencari rumah Yos di blok-blok lainnya. Setelah menjelaskan materi dan contoh di atas, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan. Kalau apabila kita hanya memiliki informasi yang terbatas untuk mencari suatu rumah atau mencari suatu barang, ada baiknya kita perlu menanyakan kepada orang yang ada di sekitar. Karena hal tersebut dapat menambah informasi untuk tujuan yang ingin kita capai. Hal ini dapat memudahkan kita dalam pencariannya, agar masalah tersebut dapat cepat terselesaikan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya undur pamit dulu. Sekian dan terima kasih.